Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafila Zurtunjana dari Prodi PAI kelas 2E dengan NIM 180. Gunanya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tafsir Tabari. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Saya akan menjelaskan pengertian tarbiyah. Jadi, tarbiyah itu adalah menyampaikan sesuatu secara sempurna dengan persiapan sedikit demi sedikit. Dan salah satu ayat yang berkaitan dengan tarbiyah yaitu surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah pemelihara seluruh alam. Alhamdu maknanya adalah pujian. Pujian di sini itu ada 4. Yang pertama, qadim ila qadim. Maksudnya adalah pujian dari Allah kepada Allah. Contohnya, misalnya tuh kan di belakang ayat tuh banyak sekali seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, qadim ila hadis, yang artinya pujian dari Allah terhadap makhluk, kepada makhluknya. Seperti wa innaka la'ala khuluqin adim. Terus yang ketiga itu hadis ila qadim. Jadi pujian makhluk terhadap Allah, kepada Allah. Contohnya alhamdulillah, seperti itu. Terus yang keempat itu hadis ila hadis. Maksudnya adalah makhluk kepada makhluk. Ya seperti kita memuji teman kita gitu, kayak seperti wah, Masya Allah kamu cantik sekali, ataupun dan yang lainnya, seperti itu. Jadi, makna Rob di sini adalah tuan, pengurus yang menguasai orang yang diurusnya dan yang mengatur semua kebutuhannya. Kata al-alamin artinya seluruh alam, yakni semua jenis makhluk. Alam itu berjenis-jenis, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, alam makhluk halus, umpamanya malaikat, jin, dan alam yang lain. Kedua, saya akan menjelaskan pengertian taklim. Jadi, menurut Abdul Fattah Jalal, konsep taklim merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran, sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan taklim yaitu surat Ar-Rahman ayat 2 dan ayat 4 yang lafadznya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allamal Quran dan Allamahul Bayan. Allamal Quran yang artinya yang telah mengajarkan Al-Quran. Allamahul Bayan yang artinya mengajarnya pandai berbicara. Tafsiran dari Allamal Quran yakni mengajarkan para hamba-hambanya lafaz-lafaz dan makna Al-Quran serta memudahkannya untuk mereka. Hal ini merupakan karunia teragung dan kasih sayang yang Dia anugerahkan kepada hamba-hambanya. Maksudnya yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran
berbahasa Arab dengan lafaz paling indah dan makna paling jelas yang mencakup segala bentuk kebaikan dan mencegah dari segala kejahatan. Allamahul Bayan. Dia Allah mengajarnya pandai berbicara. Maksudnya itu Allah mengajari hambanya itu pandai berbicara, yaitu untuk dapat menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya. Hal ini mencakup pengajaran berbicara dan menulis. Oleh karena itu, kemampuan berbicara menjelaskan yang dengan kemampuan tersebut Allah itu mengistimewakan manusia daripada makhluk lainnya. Ada di antara nikmat yang paling agung dan paling besar. Ketiga, saya akan menjelaskan pengertian tadris. Jadi, tadris adalah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan cara membacakan, menjelaskan, dan mendiskusikan supaya peserta didik dapat memahami serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ayat yang berkaitan dengan tadris ada surat Al-Qalam ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Yang artinya, atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Menurut tafsir Tahlili, dalam ayat ini dinyatakan bahwa pendapat atau jalan pikiran orang-orang kafir itu tidak berdasarkan wahyu dari Allah. Ayat ini dikemukakan dalam bentuk kalimat tanya, dan biasanya kalimat tanya itu bermaksud untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui, tetapi kalimat tanya di sini itu untuk mengingkari dan menyatakan kejelekan suatu perbuatan. Jadi seakan-akan Allah itu menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa tidak ada suatu pun wahyunya yang menyatakan demikian. Jadi ucapan mereka itu adalah ucapan yang mereka ada-adakan, dan cara mengada-ngadakan yang demikian itu adalah cara yang tidak terpuji. Dan keempat, saya akan menjelaskan perbedaan tarbiyah, taklim, dan tadris. Tarbiyah berfokus pada aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif, dan bertujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Taklim itu berfokus pada pendidikan aspek kognitif seperti pengajaran mata pelajaran, dan tadris itu bertujuan untuk menjadikan dan membelajarkan murid supaya mau membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri. Baik, lanjut ke jawaban soal nomor 2. Saya akan menjelaskan hakikat ilmu dan tujuan pendidikan dalam Al-Quran, dan tentunya ayat-ayat yang berkaitan dengan hakikat ilmu dan tujuan pendidikan. Jadi, hakikat ilmu dalam Islam adalah sebagai petunjuk dan cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Ilmu itu bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga harus mendekatkan manusia kepada Allah dalam Islam. Ilmu itu dibagi menjadi 2, ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Begitu. Salah satu contoh ayat yang berkaitan dengan hakikat ilmu adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fasuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat seseorang yang beriman dan memiliki pengetahuan yang luas. Orang-orang yang beriman dan memiliki pengetahuan yang luas akan dihormati oleh orang lain dan diberi kepercayaan untuk mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang beriman dan memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan. Dia akan lemah pada orang-orang yang beriman tetapi tidak berilmu. Akibatnya, keyakinan seseorang yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan tidak dapat diandalkan. Sebaliknya, mereka berilmu tetapi tidak beriman akan tersesat karena ilmu yang dimiliki mungkin tidak berguna untuk kepentingan bersama. Pada intinya, di surat Al-Mujadalah ayat 11 ini, itu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Lalu saya akan menjelaskan tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu ialah suatu yang hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Begitu. Salah satu contoh ayat yang berkaitan dengan tujuan pendidikan adalah surat Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Beliau membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman berupa surga dan dan memberi ancaman itu bagi orang-orang yang mana mereka bermaksiat. Ancamannya tentunya berupa neraka. Dan ayat tersebut itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah agar manusia itu mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya ilmu dan pendidikan, manusia akan menyadari segala kewajibannya. Manusia akan mengetahui apa yang akan ia dapatkan jika ia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah diutus itu untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberi ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yakni menjelaskan teks tersebut. Jadi, menurut Al-Qurtubi, nama Allah adalah namanya yang paling besar dan paling mencakup semua sifat keilahiannya. Nama ini bukan sekedar kata, tetapi mencerminkan keberadaannya yang hakiki, yang memiliki semua sifat ketuhanan, serta satu-satunya yang benar-benar ada dengan keberadaan yang mutlak. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian beliau menjelaskan makna kata Rob. Kata ini berasal
dari kata tarbiyah yang berarti membimbing, memperbaiki, dan merawat urusan makhluknya. Jadi, Rob bukan sekadar berarti Tuhan, tetapi lebih dari itu, yakni seperti Al-Malik, yaitu artinya pemilik segala sesuatu, Al-Muslih yang memperbaiki dan mengatur keadaan makhluknya, lalu Al-Ma'bad Al-Ma'bud maaf Al-Ma'bud yang artinya yang berhak disembah, lalu As-Sayyid Al-Muta' yang artinya pemimpin yang ditaati. Jadi ketika kita menyebut Rob, itu bukan hanya berarti Tuhan dalam arti sempit, tetapi mengandung makna luas. Dia yang memiliki, mengatur, memperbaiki, memberi rezeki, mengasuh, dan berhak disembah serta ditaati. Jadi kesimpulannya, menurut Al-Qurtubi, nama Allah adalah nama terbesar dan paling mencakup seluruh sifat ketuhanan, menunjukkan keberadaannya yang mutlak dan kekuasaannya. Sedangkan kata Rob itu berasal dari makna tarbiyah, yaitu membimbing dan mengatur, yang mencakup beberapa arti: pemilik, pengatur, Tuhan yang disembah, dan pemimpin yang ditaati. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya sekadar pencipta, tetapi juga yang mengurus dan mengatur seluruh makhluknya dengan sempurna. Naam, adunu yakfi minni wa ayang fa'ana jami'an wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.